Selamat sore buat kita semua. Terima kasih buat pimpinan dan seluruh Komisi 9 yang sudah berkenan menerima kami hadir pada siang hari ini. Kami adalah kuasa hukum daripada Bapak Rinto yang saat ini sedang berada di luar kota tapi hadir melalui Zoom. Kami dari kantor Hasibuan and Hasibuan, saya sendiri Sordame Purba, rekan saya ada Feini Damanik dan Yurik. Yang ingin kami sampaikan bahwa korban sampai saat ini belum sadarkan diri sehingga kami tidak dapat menghadirkan di tempat ini. Korban ini adalah seorang istri yang pasien melahirkan pada tahun 2021 bulan Desember di rumah sakit di Bogor, namanya Rumah Sakit Nuraida. Korban ini adalah untuk melahirkan anak yang ketiga. Dalam keadaan sehat, tidak ada keluhan dan penyakit apapun. Pada saat dia kontrol ke dokter ini, dan sudah merupakan dokter yang dia kenal sejak anak yang kedua. Dan untuk anak yang ketiga, dokternya sendiri yang menyampaikan supaya untuk melahirkan tetap dilakukan dengan operasi sesar. Kemudian sudah dijadwalkan bahwa jadwal untuk melahirkan itu adalah 12 Desember 2021. Pada saat kontrol yang terakhir, pada tanggal 4 Desember, sewaktu datang, dokter menyampaikan bahwa janin mengalami kelainan jantung, sehingga detak jantung, sehingga harus perlu segera dioperasi. Sehingga pada tanggal 4 Desember itu, pasien tidak diizinkan lagi pulang. Kemudian katanya itu harus segera operasi, berarti situ. Tapi kenyataannya dioperasinya baru kemudian tanggal 5 Desember. Pada saat persiapan operasi, semua keadaan dilakukan pemeriksaan, semua baik. Termasuk tidak ada hipertensi, tidak ada kelainan apapun. Dan jadilah pada tanggal itu dilakukan operasi tanggal 5. Pada saat operasi berjalan, klien kami yaitu suami dan juga beberapa keluarga ikut mendampingi. Kira-kira kurang lebih operasi dilakukan jam 10, kurang lebih setengah jam. Salah seorang perawat keluar menemui klien kami, itu suaminya, mengatakan bahwa perlu tanda tangan untuk persetujuan karena ternyata plasenta lengket ke rahim sehingga perlu pengangkatan rahim. Tapi karena memang keadaan pada waktu itu mendesak, klien kami pun tidak mendapatkan penjelasan kenapa harus operasi dan angkat rahim, dan risikonya apa, dia tidak sempat bertanya dan juga tidak dijelaskan oleh tim medis, yaitu perawat yang didampingin oleh dokter, sehingga dia tanda tangan aja. Kemudian setelah itu tidak berapa lama si klien kami ini diserahkan satu kendi yang berisi plasenta dan juga rahim untuk dikuburkan. Kemudian klien kami pergi menguburkan kendi ini dan kembali lagi ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, dimintakan lagi untuk membawa kendinya kembali. Ada yang mau dilakukan pemeriksaan, sehingga saudara daripada klien kami ini pergi untuk mengambil dan membongkar kuburnya lagi dan membawa kendinya. Tapi tidak berapa lama setelah diserahkan, tidak jadi lagi diperiksa karena sudah ada kerusakan dan ini dikuburkan lagi. Yang menjadi satu pertanyaan bagi kami, ada apa ini diambil lagi untuk diperiksa? Kemudian tim medis tidak terbuka menyampaikan apa sebenarnya yang dialami oleh klien kami, oleh istri daripada klien kami. Karena waktu datang mau melakukan operasi itu keadaan baik-baik aja. Sewaktu klien kami masuk ke dalam ruang operasi, pada saat mau menandatangani satu persetujuan, dia melihat istrinya itu ada banyak darah yang keluar dan kemudian meronta-ronta. Tidak berapa lama setelah itu, kurang lebih 1 jam, diminta lagi persetujuan karena ternyata sudah perlengketan sampai ke kandung kemih, sehingga dilakukan lagi operasi.
tapi operasi itu sudah dilakukan baru diminta persetujuan. Ah, seperti itulah kejadian pada tanggal 5 Desember. Sampai akhirnya, sampai sore, ini pasien masih ada di dalam ruang operasi. Setelah jam 5 sore baru dibawa ke ruang ICU. Dan barulah klien kami mengetahui rupanya rumah sakit itu ruang ICU baru pertama klien kami yang menjadi pasien yang masuk ke ruang ICU sehingga fasilitas tidak lengkap. Setelah itu dokter anestesi pada waktu itu curiga, kenapa pasien ini tidak sadar-sadar. Saya curiga ada apa di otaknya, di kepalanya. Tapi tidak ada dilakukan tindak lanjut apapun. Berlalu tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, klien kami sudah memohon supaya dilakukan segera tindakan apa untuk mengetahui penyebab daripada si pasien ini tidak sadar-sadarkan diri. Tapi tetap tidak ada tindak lanjut sampai akhirnya tanggal 8 Desember klien kami itu mencari, sebelumnya sudah mencari informasi di daerah Bogor di mana ada untuk ruangan CT scan atau CT brain. Tapi ada beberapa rumah sakit yang rupanya sudah dihubungin oleh Rumah Sakit Nuraida, tapi tidak bisa menerima pasien karena tidak memberikan rekomendasi yang sangat jelas ataupun riwayat daripada si pasien dengan jelas. Sehingga klien kami mencari sendiri dan mendapatkan informasi bahwa di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, coba dihubungin yang Jakarta Selatan, coba dihubungin sehingga dihubunginlah Rumah Sakit Mayapada, mereka bersedia menerima pasien tapi dengan tetap membawa rujukan ataupun juga keterangan daripada Rumah Sakit Nuraida. Semua ini dilakukan oleh klien kami sendiri. Rumah sakit, dokter tidak pernah peduli. Dan rumah sakit tidak terbuka bahwa di rumah sakit tersebut tidak ada alat untuk CT scan. Jadi klien kami membawa sendiri, mencari sendiri ambulans lengkap dengan dokter, dengan perawat, dengan alat-alat, sehingga sore hari di tanggal 8 Desember pasien dibawa ke Rumah Sakit Mayapada. Kemudian pada tanggal 8 itu juga malam diperiksa di CT brain, ternyata otak daripada kepala daripada pasien sudah penuh darah. Sudah penuh darah, ini yang menjadi satu pertanyaan, operasi sesar untuk melahirkan kenapa ada pendarahan di otak. Ini tidak dijelaskan sehingga klien kami pun sebenarnya bingung. Ada apa dengan istrinya, dengan si pasien. Kemudian tanggal 9 subuh dilakukanlah operasi. Sewaktu ini pasien dibawa dari Bogor, ini posisi tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri, sampai di Mayapada juga tidak sadarkan diri. Dan sampai saat ini juga masih terbaring, tidak respon dan tidak sadar. Semua masih dibantu. Si pasien ini kehilangan kesempatan untuk menggendong, untuk menyusui anak yang baru dia lahirkan. Dan anak itu lahir tidak ada kelainan apapun. Semua bagus, semua sehat. Sampai hari ini sudah berusia hampir 4 tahun. Semua baik-baik aja. Tapi ibunya untuk menggendong pun tidak bisa. Untuk berbicara dan memberikan kasih sayang pun tidak bisa. Itulah yang dialami daripada klien kami sampai pada saat ini dia masih 4 bulan berada di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, 1 bulan kurang lebih di ICU, 3 bulan di ruang rawat dengan biaya yang sangat besar sampai klien kami menjual apa yang ada demi kesehatan daripada istri. Dan setelah diizinkan rawat rumah, klien kami pun harus menyiapkan 1 ruangan sebagaimana di rumah sakit di ICU yang lengkap dengan tempat tidur dan peralatan lainnya, serta harus menyiapkan juga suster karena semua harus dibantu, termasuk untuk minum dan makan dan semua harus dibantu. Dan sampai saat ini juga masih tetap terbaring dan dibantu oleh suster, yang dimana klien kami sendiri pun sebenarnya dari segi pembiayaan sudah sangat kewalahan, tapi selaku tanggung jawab masih terus berjuang. Apabila nanti berkenan,
klien kami kebenaran ada di Zoom bisa nanti menambahkan penjelasan yang sudah kami sampaikan. Jadi kami persoalan ini sudah kami adukan ke MKDKI pada waktu itu tahun 2022 dan 2023 sudah ada putusan dan menyatakan bahwa memang ditemukan kesalahan kepada dokter dan telah ada putusan yang diberikan. Berdasarkan putusan tersebut, kami juga sudah melaporkan ke Polres Bogor. Walaupun perjuangan melaporkan ini tidak gampang, karena hampir 1 tahun lebih ini hanya berkutat di penyelidikan. Karena ada satu kendala yang dihadapi, ternyata walaupun sudah ada putusan MKDKI, tetap sesuai dengan peraturan kita yang baru, tetap dibutuhkan rekomendasi. Untuk mendapatkan rekomendasi Ibu pimpinan dan para anggota dewan itu tidak gampang. Tapi bersyukur akhirnya rekomendasi itu sudah didapatkan, di mana dari pihak MDP turun ke lapangan mewawancarai klien kami dan melihat si pasien, sehingga teribah hatinya melihat faktanya memang sampai hari ini masih tertidur si pasien. Keluarkanlah rekomendasi. Dengan keluar rekomendasi itu, ditingkatkanlah ini sekarang kepada penyidikan awal Mei yang lalu. Untuk gugatan perdata kami masih tunda, karena ternyata di perdata pun pihak daripada kesehatan yang kita gugat itu, baik itu dokter ataupun rumah sakit, harus meminta juga rekomendasi kepada MDP. Ini tidak gampang, karena MDP dengan pihak rumah sakit maupun dokter ini adalah seperti satu kesatuan atau merupakan relasi ya, sehingga tidak gampang. Makanya banyak juga akhirnya gugatan itu pun karena tanpa rekomendasi akhirnya itu ditolak. Itulah yang kami alami. Jadi gugatan masih kami tunda, proses kepada polisi kami mendesak terus agar ini tetap dilanjutkan, dan melalui pertemuan hari ini kami sangat berharap, sangat berharap ada satu solusi, atau terhadap rumah sakit yang sudah berulang kali kami lakukan undangan, kami lakukan somasi, tapi tidak pernah mendapat tanggapan. Sebelum itu kami ajukan ke MKDKI. Jadi demikian Ibu Pimpinan dan seluruh anggota Dewan, terima kasih sudah berkenan mendengarkannya.